Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Halo, selamat siang sahabat RT dimanapun ya sahabat RT berada. Senang sekali Arjuna hadir ya pastinya di kebersamaan siang hari ini. Dan Arjuna hadir yang pastinya akan berbincang-bincang sahabat RT di acara Dialog Siang kali ini ya. Dan sahabat RT, Juna menghadirkan dari KPP Pratama Temanggung ya, dimana akan membahas mengenai yang sangat menarik sekali dan yang pastinya lagi viral juga nih sahabat RT ya. Banyak teman-teman di sini yang heboh gitu ya, seolah-olah setiap orang pribadi yang punya NIK itu otomatis akan menjadi wajib pajak dan harus membayar pajak ya. Benar sekali sahabat RT, tema kali ini kita mengangkat NPWP diganti dengan KTP sahabat RT ya. Dan untuk lebih lengkapnya, nah kita sudah menghadirkan sahabat RT narasumber dari KPP Pratama Temanggung, yang mana di sini ada dari yang pertama dari Mas Mangaraja Marah Husin ya. Terima kasih untuk kehadirannya Mas. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik, Mas Cina. Baik ya. Alhamdulillah. Perasaannya gimana hadir di sini dan akan memberikan informasi kepada sahabat RT? Semoga memberikan manfaat bagi warga Temanggung ini. Oke, siap ya, yang pastinya aja Pak. Oke, ini enaknya Pak atau Mas ini? Mas saja. Mas saja ya. Oke, lalu yang kedua narasumber dari Mas Muhammad Bara Zulfikar ya. Selamat siang Mas. Siap. Oh, gimana kabarnya? Oh ya. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Yang ketiga nih yang di tengah sendiri ini ada dari Mas Bergas Prakoso. Iya Mas. Oke, sehat Mas? Sehat Mas. Sehat ya, yang pastinya penuh semangat juga. Ini mas-mas di depan Arjuna yang pastinya untuk memberikan informasi mengenai NPWP yang mana akan diganti dengan KTP gitu ya. Oke, nah memang sahabat RT beberapa waktu yang lalu sempat heboh di media sosial ya, dimana NIK sahabat RT nomor induk kependudukan ini akan menjadi NPWP ya. Nah, yang Juna tanyakan di sini, apakah benar NIK menjadi NPWP dan apakah semua warga negara Indonesia yang punya NIK akan otomatis mempunyai NPWP dan membayar pajak? Karena yang tadi Juna sebutkan ya, banyak di media sosial yang mengatakan gitu, yang berkomentar ini heboh banget gitu ya. Setiap orang pribadi itu yang mempunyai NIK otomatis menjadi wajib pajak dan harus membayar pajak. Oke, mungkin dimulai dari Mas Raja dulu ya. Gimana Mas mengenai hal ini? Ya, baik, terima kasih Mas Juna. Untuk NIK sebagai NPWP itu memang benar Mas Juna. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu salah satu poinnya adalah penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi. Oke. Kemudian di pasal 44E ayat 2 huruf A Undang-Undang HPP tersebut disebutkan juga untuk NIK sebagai NPWP diatur menggunakan Peraturan Menteri Keuangan. Nah, kemarin pada tanggal 8 Juli 2022 telah diterbitkan PMK nomor 112 garis miring PMK titik 03 garis miring 2022 tentang NPWP orang pribadi, NPWP badan, dan NPWP wajib pajak instansi pemerintah. Kemudian kita kembali ke pertanyaan awal, apakah nanti otomatis semua orang yang punya NIK akan membayar pajak? Apakah jadi wajib pajak begitu nggih? Pertanyaannya nggih. Yeah. Tentu saja tidak Mas Juna. Penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta-merta membuat semua orang membayar pajak atau memperoleh NPWP, karena ada syarat-syaratnya Jadi inilah message yang ingin kami sampaikan di sini. Ini ingin kami sampaikan ke masyarakat bahwa masyarakat nggak perlu khawatir ataupun cemas tentang adanya informasi NIK menjadi NPWP. Karena di PMK nomor 112 tersebut disebutkan sebenarnya ke depan itu NPWP itu dari berubah jadi 15 digit menjadi 16 digit. Nah, untuk orang pribadi dia menggunakan NIK. Nah, masalahnya siapa sih yang NIK-nya akan digunakan sebagai NPWP seperti itu? Jadi orang yang misalnya dia penghasilannya di atas penghasilan tidak kena pajak, atau orang yang memerlukan layanan perpajakan yang menggunakan NIK. Jadi silakan mereka datang ke kantor pajak atau bisa mendaftar secara online untuk memperoleh NPWP. Nah, nomornya ini adalah nomor NIK begitu Mas Juna.
Kemudian daripada itu, Direktorat Jenderal Pajak juga bisa menerbitkan NPWP secara jabatan Mas Junat kepada wajib pajak. Misal ada sebuah usaha produktif ini, kita cek di sistem kami, oh ternyata belum ada NPWP-nya. Kita kasih himbauan ke mereka untuk mendaftarkan atau memperoleh NPWP. Tapi jika tidak direspon juga, mohon maaf, kita bisa menerbitkan NPWP secara jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti itu Mas Junat. Oke, jadi untuk sahabat RT itu ya intinya tidak semua NIK akan menjadi NPWP dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan juga untuk sahabat RT bahwa di sini NIK itu tidak harus menjadi NIK jadi NPWP, tapi tidak semua orang gitu ya akan memilikinya. Iya, ada syarat-syarat khusus di mana ini harus ada syarat objektif dan subjektifnya juga ya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini banyak sahabat RT juga mungkin biar tahu juga ya. Mungkin untuk Mas Raja bisa dikasih tahu juga informasinya. Di sini syaratnya adalah memiliki penghasilan Salah di satunya atas adalah mereka PTKP. memiliki penghasilan di atas PTKP. Nah, mungkin bisa diterangkan lebih dalam juga nih ya. Seperti apa untuk memiliki penghasilan di atas PTKP? Untuk penghasilan tidak kena pajak, batasnya adalah untuk orang pribadi yang belum menikah ada 54 juta Mas Junat. 54? Untuk lapisannya ada di Undang-Undang Perpajakan, nanti bisa lebih lanjut konsultasi ke kantor pajak seperti itu. Oke, biar kenal juga ya sama teman-teman di sana, KPP Pratama Temanggung ya. Oke, dan untuk pertanyaan selanjutnya, kemudian sebenarnya apa sih latar belakang perubahan NIK ini menjadi NPWP? Mungkin dari Mas Bergas dulu nih. Oke. Untuk yang kedua ini latar belakangnya kita bisa lihat sih langsung ke mungkin dari Mas Raja tadi banyak undang-undang banyak. Jadi kalau pendengar juga bisa ya kalau ada waktu sambil nyatet atau sambil buka HP dicatat undang-undang apa, nanti bisa cross check betul atau enggak. Nah, untuk undang-undangnya sendiri tadi langsung di undang-undang HPP tadi, tapi untuk turunannya, pelaksanaan turunannya ada di PMK nomor 112 garis miring PMK 03 tahun 2022. Nah, ini diterbitkan yang pertama, ini ada 3 poin. Yang pertama, untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Jadi setelah dibuat undang-undangnya di Undang-Undang Nomor 7 HPP tahun 2021 itu peraturan pemerintahnya turunannya ini keadilannya seperti apa disebutkan. Nomor 1 untuk NPWP NIK sebagai NPWP orang pribadi. Untuk poin yang kedua yaitu untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif bagi wajib pajak orang pribadi. Jadi cukup pakai NIK saja. Misalnya ditanya NPWP-nya berapa, ngafalinya kan agak sulit itu Mas. Jadinya harus banyak yang dihafal. Ya sudah, kita butuh satu aja KTP, di situ ada NIK-nya, itu sudah mencakup semuanya. Itu mau perpajakan dan yang lainnya sudah cukup itu aja. Untuk yang ketiga yaitu untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, mengatur pencantuman NIK tunggal, ada standarnya, bisa terintegrasi dengan administrasi perpajakan. Jadi kedepannya kita butuhnya hanya satu NIK aja. Jadi ya sudah, tidak hanya ada di Indonesia semuanya, nggak harus nanya NPWP-nya berapa, NIK-nya berapa, semuanya bisa akses perpajakan, semua layanan semuanya sudah menggunakan NIK aja cukup. Kayaknya untuk latar belakangnya cuma itu, 3 itu Mas. Cuma 3 itu ya. Jadi memang sahabat RT di sini perlu digarisbawahi juga memang lebih efektif dan efisien ya. Oke, ini mudah, ya. Lebih mudah ya. Jadi kita tidak perlu bingung lagi banyak. Nah, jadi satu data aja cukup gitu ya. Nah, ini sahabat RT perlu ketahui juga latar belakang dari perubahan NIK ini menjadi NPWP. Yang pertama, memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan
penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Lalu untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien ya. Artinya ini memudahkan semua orang gitu ya. Apalagi untuk perpajakan seperti itu ya. Dan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Jadi memang di sini NIK sudah menjadi perpajakan gitu ya, untuk pajak juga gitu. Oke, ini memudahkan kita ya sahabat RT. Lalu sebenarnya kapan ya untuk mulai berlakunya NIK sebagai NPWP ini? Mungkin dari Mas Bara ya. Baik Mas Juna, terima kasih atas kesempatannya. Dalam PMK 112 ini juga sebenarnya tidak hanya membahas ya Mas tentang masalah NIK atau KTP menjadi NPWP. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa NPWP itu terdiri dari 3 ya Mas jenisnya, yaitu untuk NPWP orang pribadi, NPWP badan, dan juga NPWP instansi pemerintah. Bahkan untuk badan maupun instansi pemerintah juga terdapat NPWP cabang. Kemudian disebutkan juga di PMK 112 ini yang ditetapkan tanggal 8 Juli kemarin, mulai berlakunya kapan si NIK menjadi NPWP itu bertepatan dengan hari pajak Mas, yaitu tanggal 14 Juli tahun 2022. Nanti wajib pajak orang pribadi akan diberikan NPWP 16 digit berupa nomor induk kependudukan. Jadi untuk wajib pajak lainnya, misalnya Mas kita ambil contoh untuk perusahaan terbuka, PT, CV, dan yayasan, nanti juga akan diberikan NPWP 16 digit. Selanjutnya untuk NPWP cabang akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau disingkat dengan NITKU. Kemudian perlu kita ketahui bahwa hal ini mungkin tidak langsung berjalan ya Mas ya. Perlu masa transisi atau diperlukan penyesuaian-penyesuaian yang diberlakukan di undang-undang ini dari tanggal 14 Juli sampai tanggal 31 Desember tahun 2023. Nanti running berjalannya akan sepenuhnya akan di tahun 2024. Jadi untuk NPWP format orang pribadi yang baru tetap akan diberikan NPWP 15 digit dan juga KTP yang akan diaktifasi sebagai nomor pokok wajib pajak. Sedangkan untuk NPWP format baru selain orang pribadi akan diberikan NPWP 16 digit. Tetapi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu dengan menghapus digit pertama berupa angka 0. Kita ambil contoh ya Mas ya. Misal wajib pajak PT baru terdaftarnya tanggal 14 Juli tahun 2022. Kemudian diberikan NPWP 16 digit. Kita ambil contoh misal 012 345 678 9 533 03 kali. Kemudian untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya NPWP yang digunakan yaitu yang 15 digit yang tidak ada nolnya, yaitu yang 12 345 678 9 533 03 kali. Sehingga nanti diharapkan pada tanggal 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lainnya yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP dengan format baru atau format 16 digit sesuai dengan NIK. Oke, nah ini menjadi jawaban kita bersama ya. Ternyata di mana melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menghapus digit pertama berupa 0 ya, tadi yang mana 16 terus dikurangi menjadi 15 tersebut gitu ya. Oke, nah untuk Mas Raja nih ya, sebenarnya sebagaimana kita ketahui NPWP yang saat ini adalah 15 digit ya. Betul untuk NPWP yang sudah terdaftar, nah itu bagaimana berlakunya? Apakah perlu kantor pajak untuk update, datang, atau ganti kartu NPWP kembali gitu? Terima kasih Mas Juna. Perlu kami informasikan bahwa NPWP 15 digit ini masih berlaku sampai dengan nanti 31 Desember 2023. Jadi wajib pajak tidak perlu ganti kartu, tidak perlu melakukan perubahan. Sementara ini belum perlu melakukan perubahan data ke kantor pajak. Jadi untuk NPWP lama orang pribadi yang dulunya 15 digit itu masih bisa digunakan. Kemudian DJP akan melakukan proses implementasi NIK Mas sebagai NPWP selama masa transisi ini guys, seperti yang tadi Mas Bergas sampaikan tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Desember 2023. DJP akan melakukan pemadanan data NIK. Data yang ada di DJP dipadankan dengan data NIK yang ada di
di Dukcapil sebagai pemilik database NIK. Apabila datanya valid, berarti mulai 1 Januari 2024 NIK itu bisa digunakan untuk NPWP. Jadi akan disinkronkan gitu ya? Akan disinkronkan, betul sekali. Kemudian bisa jadi ada data yang tidak valid. NIK ini mungkin tidak ditemukan di data Dukcapil itu, Mas. Akan kita terbitkan surat klarifikasi ke wajib pajak, Mas. Jadi wajib pajak ini ada NIK ini yang di sistem kami kok nggak sesuai dengan data di Dukcapil, silahkan wajib pajak memberikan responnya. Ini Pak NIK saya, kita lihat, kita cocokkan dengan data yang ada di Dukcapil benar, berarti kita lakukan perubahan data seperti itu. Kemudian selain NPWP orang pribadi kan ada juga NPWP lainnya, ya, misalnya NPWP badan, NPWP instansi pemerintah atau NPWP cabang. Untuk NPWP badan dan NPWP instansi pemerintah, seperti yang tadi disampaikan, kalau yang tadi menghilangkan angka 0, sekarang kita ganti, kita tambahkan angka 0 di depannya. Jadi menjadi 16 digit. Yang sebelumnya 15 digit ditambah 1 digit angka 0 di depannya untuk menjadi 16 digit. Kemudian ada juga NPWP cabang. Nah, untuk NPWP cabang ini akan kita berikan nomor khusus, Mas, secara jabatan. Jadi mereka nggak belum daftar, kita berikan nomor identitas tempat kegiatan usaha. Seperti itu, Mas Juna. Oke, ya ini dimana memang memerlukan masa transisi ya, kalau hal seperti ini memang agak ribet, tapi nanti akan indah pada waktunya ya. Istilahnya ini akan memudahkan kita semua gitu. Kita semua, betul sekali. Oke, benar sekali ya. Baik Sobat RT, mungkin yang masih bingung ya mengenai topik pada siang hari ini, Sobat RT, NPWP di mana akan diganti dengan KTP ya, atau akan dimudahkan dalam satu nomor ya, NIK Sobat RT, nomor induk kependudukan ya. Sobat RT bisa langsung aja menghubungi RTFM ya, Sobat RT bisa tanyakan apapun seputar tema gitu ya, langsung aja bisa WhatsApp ataupun SMS 088 227 860 948, atau Sobat RT juga bisa bergabung di media sosial dari RTFM, mulai dari Facebook di RTFM Radio Temanggung, lalu Twitter @RTFM, Instagram Radio Temanggung FM ya. Oke, kita tadi sudah membahas mengenai PMK ya, 112, dan nanti akan berbicara topik lain tentang NPWP. Nah, nanti khusus nih secara NPWP itu gimana caranya untuk mendaftarkan dan sebagainya ya, nanti di segmen selanjutnya saja. Baik, Sobat RT, sekali lagi yang pengen bergabung bersama Arjuna dan teman-teman di sini ya dari KPP Pratama, langsung aja bisa WhatsApp ataupun SMS 088 227 860 948. Nanti kita akan kembali lagi ya Sobat RT, jeda sejenak, tetap di sini pastinya di Dialog Siang bersama Arjuna. Dialog Siang. Dialog Siang. Baik Sobat RT, masih di 94.8 FM Radio Temanggung Sahabat Siamu, masih di Dialog Siang pastinya ini bersama KPP Pratama Temanggung ya, dimana membahas mengenai NPWP diganti KTP ya. Kita tadi sudah membahas banyak hal Sobat RT, nanti kita akan ulas kembali ya seperti apa pembahasan kita. Dan sekarang nih mengenai NPWP ya, kita beralih ke Mas Bergas ya. Ya, Mas Bergas masih semangat ini? Semangat 45 ya. Oke. Nah, untuk Mas Bergas sendiri ya, ini berbicara tentang NPWP. Untuk sahabat RT, mungkin apabila ada yang ingin memperoleh NPWP sendiri ya, mungkin bisa diinformasikan tentang tata cara pendaftaran NPWP dan syarat-syaratnya untuk memperoleh NPWP tersebut. Oke, baik Mas. Kalau ini kan berarti sudah disebutkan tadi sebelumnya bahwa per 1 Januari 2024 baru perlakuan NIK jadi NPWP dan 16 digit NPWP tersebut bagi untuk CV, PT dan sebagainya. Dan dalam rentang waktu transisi ini sampai 31 Desember 2023 masih sama untuk perlakuan istilahnya mendaftarkan NPWP-nya dengan sebelum untuk mendaftarkan NPWP. Jadi untuk pendaftaran NPWP orang pribadi atau badan itu sekarang bisa lakukan secara online yang sudah dilakukan selama ini juga. Itu bisa pendengar juga bisa melakukan pendaftaran langsung sendiri melalui laman https irekpajak.co.id. Nanti pendengar bisa membuat akun terlebih dahulu melalui menu daftar, masukkan alamat email yang masih aktif dan ikuti penunjuk yang dikirimkan melalui email yang sudah didaftarkan tersebut. Nanti dalam petunjuk tersebut biasanya langsung diminta membuat password.
Nah, setelah registrasi berhasil, bisa langsung masuk ke IREK. Ini sudah masuk di IREK-nya, itu menggunakan email dan password yang telah dibuat tadi. Nah, isi data dirinya secara lengkap dan benar. Nanti ikuti penunjuk sampai endingnya adalah kartu NPWP bisa bisa dicetak, bisa dikirim ke alamat email pendengar semua. Jadi soft copy kartu NPWP di email bisa langsung dicetak, bisa langsung digunakan oleh pendengar. Kemudian dari sisi kami, dari sisi kantor pajak akan memproses permohonan NPWP tersebut dan mengirimkan fisik kartu NPWP ke alamat wajib pajak melalui jasa pos. Di kami melalui jasa pos. Jadi setelah mendaftarkan, soft copy NPWP ada di email. Nanti setelah kami proses dan validasi, fisik kartunya kami kirimkan ke alamat yang diisikan oleh wajib pajak pribadi sendiri. Nah, kira-kira yang diperlukan, misalnya ada salah satu pendengar di sini lagi butuh nih NPWP, misalnya butuh dan apa saja yang dibutuhkan. Biasanya kita bagi menjadi dua. Yang pertama untuk orang pribadi dan ini untuk badan, misalnya CV, PT dan sebagainya. Misalnya untuk orang pribadi yang dibutuhkan cuma email aktif sama scan KTP. Biasanya scan KTP pun juga tidak digunakan. Itu hanya kita butuh NIK sama nomor KK-nya aja. Kalau sudah tervalidasi di Disdukcapil, otomatis bisa langsung daftar, bisa langsung jadi hari itu juga. Untuk yang badan, itu ada email, ada scan akta pendirian, dan scan KTP dan NPWP pengurus aktifnya. Cuma itu aja sih, Mas. Jadi di sini kan memang online ya. Tapi ada pertanyaan dari sahabat RT juga yang kalau langsung ke kantornya bagaimana gitu kan, mungkin ada beberapa sahabat RT yang mungkin agak kesulitan untuk mendaftar secara online dan langsung ke kantor bagaimana? Banyak juga yang langsung ke kantor, akan kami bimbing untuk mendaftarkan secara online. Istilahnya meskipun sudah ke kantor, kami bimbing untuk secara online biar wajib pajak juga tahu, paham cara membuat NPWP secara online. Misalnya ada temennya atau saudaranya yang mau mendaftarkan, bisa langsung mengajarinya juga, nggak perlu langsung datang ke KPP. Tapi kalau memang harus datang ke KPP, kita bantu juga langsung untuk pendaftaran pada hari itu juga. Siap ya. Dan di sini tadi sudah dijelaskan ya, pastinya untuk sahabat RT juga sudah mendengarkan dan kalau sudah mendaftar ya sahabat RT akan ditunggu aja gitu ya. Nanti NPWP-nya secara fisik akan dikirimkan ya melalui jasa pos tersebut ya. Nah, jadi untuk kartu fisik NPWP akan dikirim ke alamat wajib pajak melalui jasa pos, dan ini yang menjadi pertanyaan adalah apabila ditunggu-tunggu ternyata kartu NPWP-nya tidak datang, apa wajib pajak bisa ke kantor pajak untuk cetak kartu gitu. Mungkin untuk Mas Bara aja untuk jawab ini. Baik. Jadi benar sekali ya Mas sebelumnya, apabila misalnya wajib pajak itu sudah tidak sabar ibaratnya atau belum mendapatkan kartu NPWP-nya, berarti wajib pajak itu bisa datang ke kantor pajak untuk mencetak ulang kartu NPWP-nya. Apabila wajib pajak tersebut memang belum menerima kartu fisik dari NPWP, atau bisa juga cetak ulang kartu karena hilang. Tetapi untuk diingat Mas bahwa untuk cetak kartu ini baru dapat dilayani 30 hari sejak tanggal terdaftar. Jadi bisa dilayaninya tidak bisa langsung daftar hari ini langsung minta cetak kartu. Jadi gitu ya, nggak bisa ya, harus ada proses dulu gitu. Betul. Karena kami harus memvalidasi tersebut, memvalidasi terlebih dahulu. Jadi 30 hari sejak tanggal terdaftar. Syaratnya apa? Yaitu nanti wajib pajak bisa mengisi formulir permohonan cetak ulang, ada di kantor kami ataupun bisa diunduh di link pajak Temanggung. Nanti bisa diunduh di situ dengan melampirkan fotokopi KTP untuk orang pribadi
dan atau akta pendirian untuk wajib pajak badan gitu Mas. Oke, nah untuk setelah memperoleh NPWP ini, wajib pajak tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan kan agar tidak terkena sanksi. Nah, bisa dijelaskan kewajiban kita sebagai wajib pajak mungkin dari Mas Raja ya, karena kita sudah memiliki NPWP pasti ada kewajiban tersendiri gitu. Ya, baik Mas, sebelum ke kewajiban saya sedikit menambahkan Mas Bara. Jadi selain fisik kan kita juga mengirim soft copy-nya ke email gitu Mas ya. Oh, iya. Itu sebenarnya kedudukannya sama dengan kartunya itu fisik gitu fisiknya. ya. Jadi itu bisa dicetak kalau misalkan dibutuhkan untuk layanan tertentu. Soft copy dari email itu NPWP-nya sama masih bisa digunakan. Jadi tidak harus menunggu kartu fisiknya. Jadi untuk kartu sementara seperti itu ya. Betul sekali. Yang penting nomornya aja Yang pentingnya. Ya, yang memang dibutuhkan bukan fisiknya tapi nomornya gitu ya. Yang sudah terdaftar pastinya. Oke. Nah, bagaimana Mas Raja mengenai hal itu? Ini bagaimana kewajiban-kewajiban? Ya, untuk kewajibannya untuk gambaran singkatnya aja Mas. Ini untuk orang pribadi selain mereka namanya NPWP pasti pembayaran dan pajak, membayar pajak. Tidak hanya membayar tapi juga melapor. Membayar itu untuk penghasilan yang di atas PTKP yang tadi kita sebutkan di awal. Atau ada juga yang misal dia bukan karyawan sebagai usahawan sesuai dengan Undang HPP, dia penghasilan di bawah 500 juta dan masih berhak menggunakan PP 23 yang tarifnya 0,5% tersebut tidak dikenakan pajak. Jadi yang hanya di atas 500 juta yang membayar pajak untuk yang berhak nggih. Kemudian selain membayar, apabila memang ada yang harus dibayar nggih, tentunya ada kewajiban pelaporan pajak SPT tahunan Mas. Paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Ya, jadi contohnya untuk tahun 2002 ini penghasilan yang kita laporkan dilaporkan paling lambat 31 Maret tahun 2023. 31 Maret tahun berikutnya. Apabila tidak dilaporkan ataupun terlambat lebih dari 31 Maret tersebut, kita bisa menerbitkan sanksi Mas, sanksi administrasi untuk orang pribadi. SPT tahunan orang pribadi itu sebesar 100.000. Seperti itu. Itu untuk yang orang pribadi. Kemudian ada juga NPWP badan dan NPWP instansi pemerintah. Sama seperti orang pribadi, selain membayar pajak berutang jika memang ada juga kewajiban pelaporan SPT masanya jika ada pajak yang sudah dipotong atau dipungut. Untuk tambahan NPWP badan, ada juga kewajiban melaporan SPT tahunan badan. Ini paling lambat 30 April tahun berikutnya. Untuk tahun 2022 ini contohnya paling lambat 30 April 2023. Karena sama seperti orang pribadi tadi, jika terlambat atau tidak melaporkan, kami juga bisa menerbitkan sanksi. Ini dendanya cukup besar 1 juta Mas. Seperti itu. Oke. Gambarannya. Ya, untuk sanksi-sanksinya Sobat RT bisa ketahui juga ini kalau untuk orang pribadi itu 100.000 ya, dan untuk badan NPWP badan ini ada 1 juta. Berapa ini? 1 juta. 1 juta ya. Oke. Nah, ada pertanyaan juga ini dari sahabat RT, dari Rido dari Mungseng, mau tanya apakah semua yang punya NIK dan NPWP harus membuat laporan tahunan gitu katanya. Baik Mas, saya mau coba menjawab dari saudara Rido ya Mas ya. Jadi pertanyaan bahwa apabila dia memiliki NPWP, apakah wajib semuanya untuk melaporkan SPT tahunan? Iya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi kewajiban lapor dan bayar itu mengikat pada dia memiliki NPWP. Jadi setiap wajib pajak atau setiap orang yang memiliki NPWP itu wajib melaporkan SPT tahunannya Mas. Kecuali kalau dia kondisinya NPWP-nya non efektif, itu baru tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT-nya. Begitu. Oke, jadi sudah terjawab ya Mas Rido yang ada di Mungseng. Oke, kembali ke pertanyaan juga ini, dan pastinya untuk sahabat RT juga ketahui ya, untuk sahabat RT yang penasaran mengenai NPWP dan tentang topik di siang hari ini, langsung aja bisa WhatsApp ataupun SMS 088 227 860 948. Untuk teleponnya bisa di 491039. Dan jangan lupa juga untuk sosial media sahabat RT bisa di Facebook RTFM Radio Temanggung, lalu Twitter @RTFM, Instagram Radio Temanggung FM ya. Kita masih ada 15 menit ya, sekitar 15 menit ya. Oke, untuk sahabat RT ada pertanyaan lagi. Ini ada dari Dinda ya, dimana
Dia bertanya, siang Kak, mau izin tanya terkait dengan tema apakah harus lapor ke Pratama agar aktif sebagai NPWP gitu. Terus yang kedua, apakah tiap tahun wajib lapor SPT? Mungkin yang kedua tadi udah terjawab ya. Mungkin yang pertama saja, apakah harus lapor ke Pratama agar aktif sebagai NPWP? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudari Dinda. Sangat bagus sekali. Apakah mungkin ini kaitannya dengan NIK ya Mas? Yeah, Kalau misalnya kita lihat dari pertanyaan dan tema, apakah ketika NIK itu harus divalidasi, harus datang ke kantor pajak? Nah, jawabannya tidak harus Mas, karena kita punya saluran namanya djponline.pajak.go.id. Jadi apabila wajib pajak sudah memiliki akun di DJP online, nanti mereka bisa memvalidasi NIK dan KK-nya itu bisa melalui menu profil, nanti bisa dipilih validasi NIK maupun KK gitu Mas. Oke, nah terima kasih buat yang sudah bergabung bersama Arjuna dan teman-teman di sini. Masih ada beberapa, nanti mungkin di segmen selanjutnya saja ya buat closingan dan untuk inti dari tema kali ini gitu. Nah Sobat RT jangan kemana-mana, tetap bersama Arjuna di sini, pastinya di Dialog Siang. Kita jeda sejenak ya. Dialog Siang. Dialog Siang. Baik Sobat RT, masih bersama Arjuna, pastinya di Dialog Siang ya bersama KPP Pratama Temanggung. Sobat RT masih dengan Mas Raja, Bergas dan Mas Bara di sini ya. Mengenai tema dari siang hari ini adalah NPWP diganti KTP Sobat RT ya. Nah kita sudah di penghujung acara, mungkin kita manfaatkan aja dengan menjawab pertanyaan dari Sobat RT ya. Oke, ini ada Sobat RT yang mungkin ketinggalan juga ini ya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja. Ini ada yang bertanya, apakah setiap orang yang memiliki NIK apakah secara otomatis terdaftar memiliki NPWP? Mungkin Mas Bara bisa menjelaskan? Iya, baik. Jadi ketika kita memiliki NPWP itu tidak sama dengan NPWP. Jadi NIK sama dengan NPWP itu apabila penduduk atau warga negara itu sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif dari Undang-Undang Perpajakan. Apa itu syarat objektif dan subjektif? Yang pertama itu misalnya penduduk itu sudah berusia lebih dari 17 tahun. Yang sama dengan juga dia sudah memiliki nomor induk kependudukan. Dan juga warga tersebut sudah memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Yang tadi disebut oleh Mas Raja, setahunnya apabila belum memiliki tanggungan itu 54 juta atau kita satu bulannya sekitar 4.500.000. Itu yang sudah memenuhi kewajiban itu atau persyaratan objektif dan subjektif tersebut nanti bisa memvalidasi NIK-nya menjadi NPWP, begitu Mas. Oke, ada lagi dari Mas Aldo ya. Ini mau tanya ke tim penyuluh dari untuk Mas Bara ya. Tadi kan kalau non efektif tidak perlu lapor pajak. Nah, bagaimana ya taunya NPWP kita itu non efektif dan bagaimana caranya biar jadi non efektif gitu? Baik, untuk Mas Aldo semoga sehat-sehat ya di sana. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa permohonan non efektif itu bisa ada dua Mas. Yang pertama itu permohonan atas dirinya sendiri atau jabatan dari kantor pajak tersebut. Bagaimana bisa kita ketahui? Yang pertama mungkin bisa menghubungi dari live chat di www.pajak.go.id atau via saluran telepon nanti melalui rekening pajak 1.500-200 atau bisa melalui sosial media dari KPP Pratama Temanggung, bisa DM IG ataupun Twitter maupun WhatsApp ke para penyuluh di kantor pajak Temanggung, bisa menanyakan apabila misalnya wajib pajak ini tidak mengajukannya secara pribadi, mereka bisa menanyakan status NPWP mereka begitu. Oke. Nah, selanjutnya ada dari Mama Munawaroh ya, mau bertanya kalau NIK jadi NPWP terus NPWP perusahaan pakai apa Pak gitu. Baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Raja sebelumnya. Iya. Gitu ya Mas Juna, bahwa NPWP perusahaan yang sekarang itu kan 15 digit. Nah, nanti kedepannya ketika NIK sudah menjadi NPWP, yang perusahaan juga akan mengikuti
menjadi 16 digit dengan ditambahin angka 0 di depannya, begitu. Oke. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawabkan ya dari materi sebelumnya. Nah, ini mungkin satu lagi, ini terakhir, tadi juga mungkin sudah dikasih tahu juga sama Mas Raja ya. Siang RTFM, ini kalau ada orang penghasilan udah di atas PTKP tapi nggak pernah bayar pajak gitu, terus ketahuan gara-gara NIK-nya ngelink ke NPWP. Nah, saksinya tuh gimana gitu? Baik. Jadi untuk kita ketahui bersama bahwa di Undang-Undang KUP atau Undang-Undang Perpajakan itu disebutkan bahwa setiap orang atau wajib warga negara yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif itu wajib memiliki NPWP, dan apabila dia tidak memiliki NPWP bisa dikenakan surut setara 5 tahun ke belakang terkait kewajiban perpajakannya yang belum disetor kepada negara. Jadi misal A belum memiliki NPWP di tahun 2022 ini, kemudian diketahui data di tahun 2023 nanti bahwa si A ini memiliki penghasilan yang sudah dia terima di atas PTKP di pada saat tahun 2023 ini, berarti si A ini wajib membuat NPWP di tahun 2023. Tapi kewajiban perpajakannya berlaku surut, diambil dari tahun 2022 begitu. Mungkin Mas Bergas mau menambahkan? Iya, cuma seperti itu. Konsepnya seperti itu. Jadi maksimal warga negara demi asas istilahnya keadilan, semua warga negara yang memiliki penghasilan di atas PTKP, PTKP bisa menyesuaikan sudah menikah atau tanggungannya juga bisa, kalau ada anak ada itu bisa menyesuaikan. Jadi nggak melulu 4,5 juta, nanti misalnya 54 juta, nanti ada status menikah juga nambah 4,5 juta, ada anak, itu totalnya nanti bisa ke 72 juta penghasilan dalam setahun itu. Misalnya melebihi batas itu dan belum dikenakan pajak, dan itu ketahuan dari kami, istilahnya kami akan melakukan penelitian, dan betul apa yang dikatakan Mas Bara tadi, kami bisa menetapkan sejak kapan penghasilan tersebut diterima, dan maksimal adalah 5 tahun ke belakang, seperti itu. Oke, nah Sobat RT udah tahu bersama ya, seperti itu untuk NPWP diganti dengan KTP. Nah, memang ini untuk apa ya, kebersamaan lah ya istilahnya, maksudnya dalam artian memudahkan semuanya gitu ya. Dan untuk Sobat RT mungkin di siang hari ini yang masih bingung mengenai hal-hal ini ya, nomor NPWP atau nomor pokok wajib pajak diganti dengan KTP, mungkin dari teman-teman di sini bisa dikasih tahu informasi untuk cara menghubungi dari KPP Pratama. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang hal ini gitu. Mungkin dari siapa ini? Mas Bergas atau Mas Raja? Oke, saya aja. Oke. Kalau semua warga Indonesia bisa mengakses melalui portal DJP di www.pajak.go.id, atau bisa langsung melalui hotline kantor pusat DJP juga di 1500-200. Tapi khusus untuk warga Temanggung, misalnya ada yang mau tanya, bisa langsung DM IG atau Twitter aja melalui @pajaktemanggung. Ada teman kami yang ataupun kami sendiri nanti akan yang memproses. Jadi kalau ada teman-teman yang mau tanya misalnya say hi atau apa, juga bisa, pasti akan direspon juga. Yang terakhir dalam di IG juga di profil biasanya kita ada link tree juga. Link tree-nya adalah link tree /pajak Temanggung. Di situ bisa kami serahkan, maksudnya kami paparkan ada nomor-nomor yang bisa dihubungi, dan nomor-nomor yang ada di situ memang valid atas nama dan pegawai kantor pelayanan pajak Temanggung. Jadi kalau misalnya ada yang di WA atau misalnya dihubungi dari kami, teman-teman bisa cek dulu aja di situ bener ini nomornya dari pajak Temanggung atau enggak, bisa sekalian kita cross check bareng-bareng. Oke, dicek dulu gitu istilahnya ya. Ke mungkin di Instagram dari KPP Pratama @pajaktemanggung, atau bisa juga ke portal DJP gitu ya, www.pajak.go.id, dan Linktree ya, Pajak Temanggung gitu ya. Oke, nah untuk terakhir ini closingan, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ya, pastinya untuk wajib pajak yang ada di Temanggung sendiri. Boleh Mas Raja aja. Mas Raja, oke. Mas, pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak. Mas Raja, mohon maaf mungkin, nah ini mic-nya bisa, nah gitu, biar sahabat kedengaran semuanya ya.
Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak di wilayah Temanggung yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, Mas. Kemudian kami juga menghimbau kepada wajib pajak yang lainnya yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya agar dapat melaporkan baik laporan atau pembayaran pajaknya dengan benar juga. Karena fungsi dari pajak ini adalah 80% pembangunan negara ini bersumber dari perpajakan ya. Gitu, Mas. Kemudian apabila ada kendala, jangan ragu untuk dikonsultasikan ke KPP Pratama Temanggung, baik datang langsung ataupun ataupun secara online seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Bergas melalui nomor konsultasi seperti itu. Dan yang paling penting terakhir adalah semua pelayanan di KPP Pratama Temanggung tidak dipungut biaya. Oke. Nah, terima kasih. Ini closingannya, pesannya untuk wajib pajak yang ada di Temanggung ya. Oke, terima kasih Mas Bara, Bergas, dan Mas Raja yang sudah hadir di Kabin RTFM ya. Yang pastinya kita membahas mengenai satu topik, NPWP diganti dengan KTP ya. Semoga informasinya menyebar ya ke seluruh Antiro Temanggung pastinya. Amin ya. Dan pastinya sahabat RT juga mengetahui tentang informasi hal ini juga ya. Oke sahabat RT, terima kasih untuk kebersamaannya sudah bergabung bersama Arjuna di dialog siang kali ini. Nah mungkin dari Mas Bara, Bergas, Raja, apakah ada yang mau ditambahkan ya untuk closingan? Boleh saya? Oke. Untuk terakhir aja, jadi tidak semua pesan buat warga Temanggung semua. Jadi setiap yang sudah punya NPWP harus tahu bahwa NPWP selain dapat digunakan juga memiliki kewajibannya. NPWP punya kewajiban, silahkan ditunaikan kewajibannya seperti bayar, lapor kalau memang sudah memiliki kewajiban. Tidak semuanya dikenakan pajak, tidak semuanya harus membayar pajak, yang penting kewajiban perpajakannya dilakukan. Dan yang terakhir adalah bahwa kami tekankan semuanya pelayanan di KPP Pratama Temanggung tidak dipungut biaya. Jadi kalau memang ada oknum dari kami yang melakukan pemungutan biaya, bisa disampaikan ke kami juga biar kami ditindaklanjuti seperti itu, Mas. Oke, nah itu ya. Terima kasih untuk Mas Bergas, sekali lagi untuk Mas Bara juga, Mas Raja sudah hadir ya. Dan untuk sahabat RT jangan kemana-mana, pokoknya tetap bersama kami di RTFM. Banyak informasi menarik, hiburan juga yang sangat menarik juga untuk sahabat RT bisa simak ya. Oke, langsung saja di sini Arjuna pamit undur diri sahabat RT karena waktu juga sudah habis ya. Sekali lagi terima kasih untuk KPP Pratama yang sudah hadir dan memberikan informasi ke sahabat RT semuanya ya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog siang. Dialog siang. Dialog siang.